Inilah mega proyek Presiden Joko Widodo yang bikin Indonesia bangga. Presiden Joko Widodo telah memimpin Indonesia selama 2 periode. Nah, beberapa pengamat telah memberikan komentar terhadap langkah maju yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di tanah air ini. Bukan hanya sukses dari proses perencanaan, tetapi juga aspek penting yang dimulai dari proses pembiayaan dan kerjasama, sampai proses pengaplikasian dan tereksekusi dengan nyata. Lantas, apa sajakah infrastruktur yang berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo untuk masa depan Indonesia ini, sehingga hal ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat? Tanpa berlama-lama, yuk kita bongkar beritanya. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Yang pertama, kita mulai dari kereta api pertama di Sulawesi Selatan. Proyek kereta api Makassar-Parepare merupakan bagian dari pembangunan kereta api Trans Sulawesi dan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dari total panjang jalur kereta api Makassar-Parepare sepanjang 140 km yang sudah terbangun sepanjang 120 km dan yang sudah dioperasikan sepanjang 80 km dari stasiun Maros di Makassar sampai stasiun Garongkong di Kabupaten Baru. Sejak beroperasi mulai November 2022 lalu, kehadiran kereta pertama di Sulawesi ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat. Hal ini guna menghapus kesan bahwa pemerintahan Jokowi hanya membangun infrastruktur di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Maka pemerintah pun melakukan pembangunan serius dalam hal pengadaan kereta api di Sulawesi Selatan. Untuk pertama kalinya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah bisa merasakan layanan dari transportasi kereta api yang kini telah beroperasi, yaitu kereta api Trans Sulawesi. Hal ini merupakan kereta api yang pertama yang ada di Sulawesi. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan mega proyek ini adalah sebesar 10,6 triliun rupiah. Kereta api pertama di Sulawesi tersebut sudah bisa dinikmati oleh publik. Masyarakat sudah bisa mencoba trayek stasiun Garongkong, stasiun Mangilu yang menghubungkan antara Kabupaten Baru dan Kabupaten Pangkep tanpa dipungut biaya selama masa uji coba dulu. Sementara itu, untuk trayek Makassar-Parepare masih dalam tahap pengerjaan. Semoga saja segera tuntas dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya adalah Jalan Trans Papua. Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga Indonesia tidak terkesan hanya Jawa sentris saja. Dan hal itu dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo dengan membangun bagian paling ujung timur Indonesia menjadi prioritas utamanya. Jalan Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan Presiden Joko Widodo yang cukup monumental. Pada periode reformasi ini, jalan ini membentang dari wilayah adat Domperai Sorong, Papua Barat sampai dengan Bumi Anim Hadi, Merauke, Papua. Jika ditotal, panjangnya sekarang mencapai sekitar 3.462 km atau lebih dari 4 kali lipat jarak Jakarta-Surabaya yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Lalu yang selanjutnya ada MRT Jakarta. MRT Jakarta merupakan singkatan dari Moda Raya Terpadu Jakarta. Pengembangan MRT Jakarta mulai dilakukan sejak Oktober 2014 lalu, diresmikan pada tanggal 24 Maret 2019. Saat itu Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian perdana fase 1. MRT Jakarta ini diberi nama Ratangga, yang berarti kendaraan beroda atau kereta.
Konon layanan MRT ini sudah di cross check dan diusulkan sejak tahun 1980. Namun rencana tersebut tertunda karena krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Di era Presiden Jokowi ini, mega proyek ini akhirnya bisa digarap secara besar-besaran hingga jadi. Kini akhirnya proyek MRT ini sudah mulai digunakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah Bandar Udara Sentani. Untuk menunjang koneksi daratan di Jalan Trans Papua, pemerintah pun membangun Bandar Udara Sentani. Bandar udara tersebut diklaim yang terbesar di Papua dengan panjang landasan pacu 3000 meter. Tidak mengherankan jika 9 maskapai sudah tersedia untuk melayani penerbangan komersial dan 6 maskapai untuk terminal kargonya. Bandar Udara Sentani masuk ke dalam 20 besar bandara terpadat di tanah air dengan peningkatan jumlah penumpang setiap tahunnya. Selanjutnya adalah Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek. Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia, yaitu 36,84 km dan juga menjadi jalan tol bertingkat atau double decker pertama di Indonesia. Tujuan dibangunnya jalan tol ini untuk memisahkan jalur komuter Jakarta Bekasi Cikarang atau lajur kolektor exiting dengan jalur perjalanan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jalan tol ini mulai beroperasi sejak tahun 2019 dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan kecil saja. Kini jalan tol yang ini berubah dengan nama Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed atau Jalan Layang MBS. Di bidang ekonomi, Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara dengan investasi terbesar di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur. Sebelumnya, nama Presiden Jokowi juga menjadi nama salah satu jalan tol strategis di negara penghasil minyak tersebut. Nah, itu tadi beberapa infrastruktur Presiden Joko Widodo sebagai bukti nyata kemajuan di bidang infrastruktur.